Seberatan sudah kita dengarkan Basair Melayu Banjar pada malam hari ini dengan beberapa irama. Kemudian tema yang diangkat adalah Syekh Arsad dalam perjalanan pulang ke Banua. Nanti ada pemaparan dari Bapak Yusliani Nur. Pak Yus, Iya Pak. ini sedikit saya ada cerita juga nih ya. Iya. Kalau dilihat dari Belanda ngetes dengan Syekh Arsad ini ya. Iya betul. Buah kelapa itu apa dalamnya? Tentu air. Kalau ada air tentu ada ikan mujair. Gitu Iya ya? betul. Nah, itu. Jadi saya ingat kisah Wali Songo Pak Yus. Iya. Jadi ada Sunan Punang, waktu itu masih Wali 8. Iya. Sebelum Sunan Kalijogo kan ada Raden Said ya. Iya. Raden Mas Said itu menjadi seorang pencuri dan hasilnya adalah untuk kaum miskin. Dan situ yang dihadang tengah jalan adalah Sunan Punang. Iya betul. Kata Sunan Punang, kata Raden Said, apa pohon itu? Itu pohon aren. Ternyata setelah diputik menjadi emas. Nah, ini adalah mungkin hampir sama dengan ini, Syekh Arsad ini. Begitu kelapa dibelah ternyata dalamnya ada ikan mujair. Iya, betul. Ya itulah ilmu dari karamah Allah luar biasa Pak Yus. Iya. Dan kita bangga bahwa masyarakat kita, termasuk warga Banua kita, Kalimantan Selatan punya salah seorang ulama besar yang mendunia. Iya, Ini betul. satu kebanggaan bagi kita. Baik Pak Yus, untuk pemaparannya malam ini kami persilakan, dan ada di mahasiswa selamat mendengarkan ya. Yang ada di rumah juga selamat mendengarkan pemaparan dari Pak Yusliani Nur. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia. Tema kita malam ini adalah Syekh Arsad Al-Banjari dalam perjalanan pulang ke Banua Banjar. Beberapa sumber menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu lamanya beliau di Mekah itu ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Tapi sumber yang paling akurat itu beliau di Mekah itu selama 30 tahun, di Madinah selama 5 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung beliau di negeri Haramain, Mekah Madinah itu lamanya sekitar 35 tahun. Suatu fase untuk menuntut ilmu yang sangat panjang. Sekaligus beliau juga menjadi guru di Makkatul Mukarramah. Ketika saudara Sidin Zainal Abidin naik haji ke Mekah, beliau bertemu dan Zainal Abidin menceritakan bahwa kalau sudah dirasa cukup, kaai ujar Zainal Abidin, lamun kawa bulik pang pian ke Banua. Dan akhirnya mungkin si Arsad sudah memang merasa cukup ilmu Sidin, maka kemudian Sidin minta izin kepada guru-guru Sidin yang ada di Mekah. Karena pada waktu itu guru-guru Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini biasanya mukim atau berdiam di Mekah juga untuk mengajar ilmu, berbagai bidang ilmu baik hadis, fikih, Quran dan sebagainya di dalam khalaqah di kawasan Makkatul Mukarramah. Jadi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tentu bepadah lawan guru Sidin. Wahai guru, ulun minta maaf, minta ampun, ulun mohon doa. Kira-kira rasanya ulun hendak bulik pang ke Banua ulun di Kalimantan, di Banjarmasin. Tolong doa ulun guruai. Nangaran guru-guru Sidin itu sudah maklum bahwa pada waktu itu Islam perlu disebarkan di seluruh dunia, termasuk di tanah Jawi, dalam hal ini di Kalimantan. Maka kemudian tentu guru Sidin memberikan izin dan memberikan doa restu kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Akhirnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari beserta kawan-kawan Sidin yakni Syekh Abdurrahman Al-Bantani, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, dan termasuk Syekh Daud Al-Fattani dan beberapa ulama lain bertolak dari Jeddah menuju kawasan Tanah Jawi.
Kapal bertolak dari Jeddah itu melalui Laut Merah, terus ke Laut Sakatrah, menuju ke Pulau Penang, kawasan Malaysia, terus ke Kedah, juga kawasan Malaysia, dan sampai ke Perak. Dalam perjalanan kapal ke Batawi, maka kapal itu harus singgah di Pulau Penyengat atau Riau. Kapal bersinggah itu biasanya karena mengisi yakni air minum. Karena laut itu banyunya masin, jadi diperlukan air tawar. Yang kedua, memerlukan bahan makanan. Dan yang ketiga, waktu itu sudah diperhitungkan ketika Sidin singgah di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau itu, angin sedang tidak baik kalau meneruskan perjalanan menuju Tanah Jawi. Maksudnya ke Betawi. Sehingga akhirnya kapal itu singgah di Pulau Penyengat di Riau. Nah, di Pulau Penyengat itulah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengajar ilmu Sidin di masjid. Nangaran ulama lah. Di mana Sidin kawa menyebarkan ilmu, Sidin sampaikan. Apalagi pada waktu itu masyarakat setempat begitu menerima kedatangan para ulama ini, mereka meminta para ulama itu menjadi imam, meminta para ulama itu mengajarkan Al-Quran, meminta para ulama itu mengajarkan ilmu hadis, dan juga meminta para ulama itu mengajarkan ilmu fikih. Kebetulan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini ulama alim di bidang ilmu fikih, maka tentu itulah yang paling diperlukan oleh masyarakat Pulau Penyengat pada waktu itu. Sultan Riau pada waktu itu sangat suka dan saking sukanya karena ada ulama yang mau membimbing umat. Karena zaman dahulu dan sebagian besar juga di zaman sekarang para ulama itu diminta Sidin kepada umat itu adalah keikhlasan di dalam belajar dan Sidin pun ikhlas di dalam mengajar. Jadi istilahnya itu kadada istilah itu ininya. Kalau pang Sidin itu menuntut misalnya sekali Sidin ceramah sekian hadiahnya kada mau macam itu ulama bahari sebagian besar ulama ini juga seperti itu. Karena yang dipentingkan bagi ulama zaman dahulu itu adalah lillahi ta'ala. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan Islam itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah oleh sebab itu Sultan Riau ini akhirnya beliau menghadiahkan tasbih. Tasbih itu terbuat dari kayu akar bahar. Dan kayu akar bahar itu sampai sekarang masih disimpan oleh Juriat Sidin di dalam pagar sana di Martapura itu. Jadi bukti Sidin diberi hadiah oleh Sultan Riau itu masih ada sampai hari ini. Karena kayu akar bahar itu satu kayu dari dalam laut yang apabila disimpan itu sangat kuat, sangat awet. Sehingga seabad dua abad saja akar bahar itu tidak akan rusak. Itu makanya sampai hari ini tasbih itu masih ada tersimpan di dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Nah di dalam perjalanan itu yang perlu kita singgung adalah Syekh Arsad Al-Banjari ini bersama Syekh Daud Al-Fatani. Ini perlu ulun jelaskan bahwa Syekh Daud Al-Fatani ini adalah juga ulama yang sangat alim. Patani itu adalah sebuah kawasan di Thailand Selatan atau ujar kita daerah Siam Selatan. Jadi kalau di Banjar ini ada ngarannya Sapat Siam. Nah itu artinya berasal dari Thailand toh. Sapat Siam itu. Nah Al-Patani itu kawasan Thailand Selatan. Dan Sidin ini juga belajar ilmu dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, juga dengan Syekh Isa bin Ahmad Al-Barrawi, dan juga syekh-syekh yang lain
yang sangat menguasai tentang ilmu hadis, terutama Al-Barrawi ini adalah ulama ahli hadis, hukum-hukum Islam, dan kompilasi mazhab-mazhab hukum Islam. Kepada Al-Barrawi juga Daud Al-Patani banyak belajar ilmu usuluddin, yakni ilmu perbandingan agama dan juga ilmu tasawuf serta ma'rifat. Tetapi juga semua guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, semua guru Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi juga menjadi guru Syekh Daud Al-Patani. Sehingga Syekh Daud Al-Patani ini saking banyaknya guru, beliau juga menguasai berbagai bidang ilmu. Bahkan tercatat sampai beliau wafat, beliau itu menulis kitab sebanyak 57 biji kitab, baik tebal maupun tipis, dengan berbagai macam disiplin ilmu. Jadi bayangkan kalau sampai 57 biji kitab itu, tentu sangat produktif beliau di dalam berkarya untuk kepentingan kemajuan Islam. Jadi dapat kita bayangkan pada waktu itu, Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan, di mana ulama-ulamanya berkarya begitu hebatnya dalam kerangka untuk mencerdaskan umat Islam. Dan kitab-kitab beliau itu sampai hari ini sangat relevan untuk dipelajari, diperdalam, untuk pengayaan wawasan ilmu pengetahuan. Karena itu, ulama Melayu Indonesia yang tersebar di kawasan Nusantara dan membentuk jaringan keilmuan di kawasan Asia Tenggara, ini merupakan jaringan ulama abad ke-18. Sebuah jaringan ulama yang membentang di kawasan Nusantara, yang membentuk jaringan keilmuan dari berbagai macam bidang ilmu. Dan itu mereka senantiasa saling berhubungan satu sama lainnya melalui surat-surat atau melalui utusan-utusan, murid-murid sidin, nang biasanya kadang-kadang misalnya nih, ada nang belajar lawan guru Syekh Daud Al-Patani misalnya belajar ilmu hadis. Ujar Syekh Daud Al-Patani, ikam kalau hendak memperdalam di bidang hadis yang berkenaan dengan fikih, ikam tulak je ke Banjar. Di situ ada dang sanak seperguruan aku, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Inya di sana di Banjar itu, ujar Syekh Daud Al-Patani juga sangat alim di bidang ilmu tasawuf. Maka ikam menuntutlah beberapa tahun di sana, hanya ikam babulik ke Thailand di sini, bertemu lagi dengan aku. Begitu juga di Banjar. Kalau misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merasa perlu mengirim utusan murid sidin ke negeri lain, maka sidin pun mengirim utusan untuk sekedar silaturahim dengan ulama sekaligus untuk memperdalam suatu bidang ilmu. Karena zaman dahulu itu kada terikat oleh kurikulum sebagaimana sekarang ini. Kalau pang ada semester ini, semester itu, perlu cuti akademik, itu kada ada zaman dahulu. Di zaman dahulu itu para ulama apabila sudah menguasai misalnya 5 biji kitab, itu sudah mungkin beliau ijazahkan orang ini sudah alim di bidang ilmu tertentu. Nah, itu zaman dahulu. Sampai sekarang beberapa ulama di Martapura itu juga seperti itu. Jadi kalau mengaji di Martapura itu kada mutlak misalnya harus siang hari. Ada ulama-ulama di Martapura, juga di Banjarmasin, di Hulu Sungai, kita duduk balapak, kemudian kita mendengarkan, kita bawa kitabnya, apakah itu kitab Minhajul Abidin, apakah kitab Ihya Ulumuddin, seperti misalnya di Wadah Guru di Tambak Anyar itu ada seorang guru tamatan pesantren di Bangil, sidin mengajar kitab ilmu Ihya Ulumuddin, di mana kalau sudah tamat maka akan disambung dengan pelajaran yang lain. Nah, itu satu contohnya di kawasan Martapura. Para pendengar sekalian, kita berlanjut tentang bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini membetulkan kiblat masjid di Jembatan 5.
Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tiba di Betawi, waktu itu Betawi itu sudah disebut Batavia. Nang maubahnya itu Belanda. Sebelumnya itu disebut Sunda Kelapa. Jadi 3 kali berganti. Nah, ketika sampai di sanalah Syekh Arsyad dengan rombongan itu senantiasa mengunjungi masjid-masjid. Beliau salat berjamaah dan senantiasa bersilaturahim dengan beberapa para ulama. Sampailah Sidin di sebuah masjid yang sekarang disebut Masjid Jembatan 5. Ketika Datuk Kalampayan sampai di situ, Sidin ini hendak sholat sunat. Ketika hendak sholat sunat, tahiyatul masjid, Sidin melihat ada kejanggalan. Nangaran ulama khawas lah, ulama kasab. Jadi ketika mengangkat takbir itu, seakan-akan Sidin itu langsung berada di sisi Ka'bah. Sehingga Sidin melihat Ka'bah atau kiblat itu paskah atau orang Banjar cantangkah antara nang Masjid Jembatan 5 itu dengan arah kiblat. Ternyata Sidin melihat ada kejanggalan. Yakni arah kiblat Masjid Jembatan 5 itu terlalu miring ke kiri. Sementara di dalam ketentuan syariat kalau kita sholat, sebuah masjid itu kiblatnya harus sesuai, lurus pas dengan Baitullah. Maka kemudian Syekh Arsyad bagaimana Sidin bepadah lawan tokoh-tokoh di sana. Misalnya ada dengan ulama di sana, wahai ulama, ujar Sidin, menurut pemikiran aku nah, pandangan aku ini masjid ini kada paspang nih nah, kada cantang dengan Baitullah. Jadi ujar ulama itu, iyalah. Bisik-bisik ulama ini tentu sampai juga lawan jamaah. Jamaah masjid kemudian menjadi gempar. Lalu mereka ingin bukti, kayak apa garang? Bahwa kalau kita ingin tahu bahwa masjid ini pas dengan Baitullah. Cantang atau lurus menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah. Jemaah masjid di Jembatan 5 Batavia pada waktu itu meminta bukti. Kami minta bukti, ujar bubuan jamaah di sana, kalau betul-betul arah kiblat miring ke kiri. Tertunduk sebentar si Muhammad Arsyad Al-Banjari, badiam Sidin satumat, sambil ujar orang tu maatur pahinakan, maatur napas Sidin. Lalu ujar Sidin, wahai para jamaah masjid sekalian, silahkan kalian duduk bersab dengan rapi. Maka masjid yang pada waktu itu cukup penuh, kemudian jamaahnya duduk bersab-sab, berdirilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di muka jamaah. Sidin berdiri paling muka, dan kemudian Sidin menghadap para jamaah. Ketika Sidin menghadap para jamaah, Syekh Muhammad Arsyad kemudian membaca sesuatu. Kemudian Syekh Arsyad mengangkat tangan kanan Sidin. Kebetulan Sidin pada waktu itu memakai jubah. Ketika Sidin mengangkat tangan kanan Sidin, maka memancarlah satu cahaya, satu sinar yang menyilaukan mata. Maka nampaklah di sela-sela jubah Sidin itu Ka'bah. Jadi seolah-olah di bawah jubah ketiak Sidin itu ada satu Ka'bah, yakni lurus ke televisi, seperti televisi, seperti lurus, seperti melihat televisi. Karena itulah kemudian jamaah di sana kagum. Jamaah percaya atas karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga para ulama di Betawi. Biasa yang namanya ulama, apalagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini memang ulama yang sangat alim, sangat wara. Dari kecil beliau sudah ada karamah, sehingga kemudian ketika diminta untuk memberikan bukti, maka Sidin langsung memberikan bukti.
dengan hanya mengangkat tangan dan sidin menampaikan Baitullah seperti gambar televisi. Dalam hal ini sebetulnya kalau memang itu merupakan karunia Allah tidak sukar sebetulnya, dan kita jangan pikirkan karena itu adalah karamah bagi seorang ulama yang telah sungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di situ ada prasasti, di Masjid Jembatan 5 itu ada prasasti. Di sana disebutkan arah kiblat masjid di sini digeser ke kanan kurang lebih 25 derajat pada tanggal 7 Mei 1772 Masehi. Jadi di situ ada prasastinya. Nah, itu bisa aja ke Masjid Jembatan 5 lihati prasasti itu. Untuk menjelaskan bukti bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu pernah membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5 Jakarta. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga membetulkan Masjid Luar Batang. Kawasan Luar Batang di Jakarta juga ini. Dan Masjid Pekojan. Jadi keduanya ini rupanya kurang lurus dengan kawasan Ka'bah, ya, arah masjid ini, arah kiblatnya. Atas karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, maka para ulama dan para jamaah sangat menghormati dan memuliakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mereka sungguh-sungguh menyaksikan karamah Datuk Kalampayan tersebut. Nah, kalau sudah tuh melihat dengan mata, orang yang beriman tentu lebih beriman atas karamah yang ada. Jadi zaman bahari itu, para ulama itu menunjukkan tentang keluarbiasaan Allah itu dengan bukti langsung, dengan karamah. Untuk mencapai karamah itu tentu diperlukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tentu diperlukan ibadah yang sangat kuat, kebersihan hati, kemudian rida dan ikhlas sebagai hamba Allah. Nah, itulah kira-kira bagaimana ulama zaman dahulu untuk mencapai makam seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Kenyataan-kenyataan yang demikian itu membuat heboh. Ujar orang Banjar itu tumbur negeri Betawi ini. Muncul isu macam-macam di Betawi itu. Luar biasa karamah ulama itu, jar orangnya. Ulama itu dari Banjar, hanya datang di Makkah Sidin itu, sudah Sidin bisa menampaikan Ka'bah di jubah Sidin. Nah, isu dan berita ini tentu saja menyebabkan pemerintah Belanda menaruh perhatian. Karena pada waktu itu kita mengetahui bersama bahwa Batavia itu adalah ibu kota pemerintahan Belanda. Belanda itu sudah menjajah negeri kita. Walaupun Kesultanan Banjar itu belum terjajah. Cuma Batavia itu sudah. Jadi tidak seluruhnya Indonesia itu pada zaman itu langsung dikuasai oleh Batavia. Bahkan sebujurannya Kesultanan Banjar itu termasuk yang paling akhir sebetulnya dapat dikuasai penuh oleh Belanda. Jadi Aceh dan Banjar itu paling akhir dikuasai oleh Belanda. Perang Banjar itu berakhir pada tahun 1906. Nah, nanti kita akan bersair setelah habis episode tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, kita akan mensyairkan sebuah syair tentang Perang Banjar dengan judul Perang Berkobar di Negeri Banjar dari tahun 1859 sampai 1906. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Gubernur Belanda pada waktu itu yang cocok nih nah, setelah ulun membaca literatur, karena di beberapa buku tidak dijelaskan siapa karena gubernur Belandanya. Ulun cari, maka yang cocok dengan tahun sekira-kira Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu datang
ke Nusantara, khususnya ke Batavia pada waktu itu adalah Gubernur Van der Parra. Nah, Gubernur Belanda Van der Parra itu begitu mendengar laporan anak buahnya bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menimbulkan kehebohan dan dianggap menimbulkan keributan dan keresahan dalam wilayah pemerintah Hindia Belanda, maka Belanda menjadi khawatir. Khawatirnya apa? Pengaruh Syekh Arsyad Al-Banjari semakin kuat dan bisa saja menimbulkan jatuhnya wibawa pemerintah Belanda, terutama gubernur Belanda di Batavia pada waktu itu. Maka Syekh Arsyad kemudian diundang secara resmi oleh gubernur Belanda. Lokasi undangan itu letaknya di kapal laut. Nah, jadi di kapal ini undangannya. Kapal pada waktu itu menjadi sarana transportasi unggulan di kawasan Nusantara pada zaman Gubernur Van der Parra ini. Kemudian juga lokasi di kapal itu sebagai siasat Belanda untuk menjaga keamanan. Jangan sampai menimbulkan berbagai macam persoalan. Karena itu di kapal itulah mereka melakukan pertemuan dan mengundang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Undangan itu ternyata adalah untuk menguji, mentes sekalinya, menguji luas dan dalamnya ilmu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nangaran seorang ulama dan rombongan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentu hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sidin kada terlalu galau, kada terlalu resah, karena hidup dan mati sidin sudah sidin serahkan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, sidin terima aja. Nah, ketika di kapal atau di dek kapal itu, Syekh Arsyad dihujani banyak pertanyaan oleh gubernur Belanda. Dan ternyata yang hadir di situ juga banyak ilmuwan Belanda yang ahli di bidang ilmu geografi, ilmu mantik, ilmu falsafah, aljabar, kompas, dan lain-lain. Namun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu tentunya sudah juga mempelajari berbagai bidang ilmu. Sidin di antaranya pernah berguru dengan Syekh Ahmad Damanhuri. Ini ahli logika, ahli mantik, ahli aljabar. Sidin ini. Jadi ilmu hitung-menghitung. Belajar juga sih Muhammad Arsyad Al-Banjari itu di Mekah. Kemudian Syekh Muhammad Murad. Ini ahli geografi. Dan juga sekaligus ahli sejarah. Karena itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu juga mempelajari ilmu duniawi atau ilmu-ilmu umum. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kapal itulah beliau ditanya oleh pembesar Belanda. Wahai Tuan Syekh Arsyad, menurut sampean, ujar pembesar Belanda itu, kira-kira kayak itu, Pang, berapa kedalaman laut di sekitar tempat kapal kita ini berlabuh? Nang ditakunakan itu adalah kedalaman laut. Nah, pada waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari badiam sidin setumat, menundukkan kepala, kemudian sidin menarik napas, dan kemudian sidin mengatakan, jumlahnya sekian, ujar sidin. Dari beberapa pertanyaan yang ulun ajukan ketika ulun wawancara dengan beberapa orang di Martapura, di Istanbul, macam-macam jumlahnya, jadi kada usah ulun sambat berapa kedalaman yang dijawab si Arsyad nih. Cuma ujar si Arsyad kira-kira kedalaman jumlahnya sekian. Nah, kayak itu aja yang bisa ulun jelaskan. Jadi si Arsyad menyebutkan angkanya. Belanda pada waktu itu bingung juga, Bang. Lalu akhirnya rupanya mereka sudah menyiapkan alat. Di antaranya tali dan meteran. Maka kemudian ilmuwan Belanda itu
meletakkan tali, merendam tali sedalam-dalamnya dengan jangkar ke dalam laut. Pas lurus. Kemudian dihitung setelah diangkat tali itu ke atas permukaan, lalu dihitung dengan alat ukur. Ternyata apa yang disebut atau disambat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu tepat dengan ukuran tali yang sudah tadi dimasukkan ke dalam air dengan timbarat batu atau juga dengan dengan alat yang bisa menyebabkan oleh hubungan Quraisy kan Rasulullah ditanya, Rasulullah menyatakan telah melaksanakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ujar bubuhan Quraisy, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apabila sampian ini bujur ke Masjidil Aqsa, kami bertakun berapa jumlah pintunya. Lalu Rasulullah bisa menyambat jumlah pintu itu. Ulun kira-kira memahami pengertian ilmu ini yang disebut dengan ilmu kasab. Nangaran ilmu kasab itu kada berdasarkan bisikan di telinga. Nangaran ilmu kasab itu bisa sidin itu melihat langsung, yakni diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Lamun bisikan lain pulang itu. Membisikan itu bisa bujur, bisa kada. Ulama kasab dengan menggunakan ilmu nang hak itu ujar beberapa tuan guru di Martapura, ujar sidin, itu adalah dengan cara diperlihatkan melalui pandangan mata batiniah. Kemudian dipahami oleh mata basyariah. Kira-kira macam itu, Pak. Gubernur Belanda kemudian menaruh sangat hormat. Ilmuwan pun kagum, ilmuwan Belanda sangat kagum akan ilmunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka kemudian Gubernur Belanda memberi gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Tuan Haji Besar. Itu makanya Datuk Kalampayan itu disebut Tuan Haji Besar. Tetapi kemudian ada juga yang menggelar sidin Tuan Surgi. Nang paling awal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu diberi gelar Tuan Haji Besar. Nah itu makanya di Banjar itu yang ada bukan kiai haji, tapi Tuan Haji Besar atau Tuan Guru. Meskipun ada beberapa tingkatan di Banjar itu nang penambahan Ustadz dulu atau Guru. Limbah Ustadz atau Guru meningkat lalu menjadi Muallim. Limbah mu'alim lebih tinggi lagi ilmunya lalu disebut Tuan Guru. Nah, kalau sudah Tuan Guru itu berarti sudah sangat alim. Nah, kalau Tuan Haji Besar, nah ini gelar khusus yang diberikan oleh Belanda, oleh Gubernur Belanda kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Rupanya Gubernur Belanda belum puas juga hatinya. Ada sifat akal sedikit. Nangaran orang ketujuh berpikirlah. Bujur garang. Si Arsyad nang ini bayi si ilmu nang itu alimnya. Ada sesuatu ingin menguji dan ada sifat licik dari Belanda itu. Dan juga ingin mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka kemudian Gubernur Belanda mengundang ilmuwan. Mengundang para pembesar. Mengundang para ulama, mengundang para pendeta Nasrani dan Yahudi. Maka kemudian
Syekh Arsad juga diundang dengan beberapa ulama sebagai tamu kehormatan. Datangnya ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari karena dihormati oleh Belanda, apalagi undangannya resmi, nama undang gubernur pulang, dan Sidin sangat bijaksana orangnya, orang yang sangat senantiasa menghormati kepada pejabat, apakah itu pejabat non-muslim ataupun pejabat muslim. Jadi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini senantiasa beliau menghormati siapapun orang yang memang diberi amanah untuk memangku suatu jabatan. Datang Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari memenuhi undangan itu. Dan Belanda pada waktu itu sudah menyiapkan buah-buah kelapa, buah-buah nyiur sebagai minuman untuk undangan. Dan kelapa-kelapa itu belum dikupas. Maka Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kemudian meminta untuk meminum buah kelapa, meminum air kelapa. Jadi ujar Syekh Arsad, tolong pang kupasakan nih, nyiurku nang ada nang ini, aku hendak meminum jua banyunya. Pada saat Syekh Arsad memegang buah kelapa yang masih hijau itu, memang buah kelapa ada dua aja warnanya, muka ada hijau atau kuning nang kau diminum banyunya, lamunnya sudah coklat nang itu nyiur tuh hangarannya itu sedang diolah limbah dikuyak, banyunya nang itu kawapang juga digunakan untuk maulah apa ngarannya untuk banyu gudeg gitu. Tapi biasanya banyu nyiur anum juga untuk gudeg itu ya. Nah kemudian santannya itu juga untuk digunakan untuk menggangan lagi, itu kalau warnanya sudah coklat. Jadi memang kelapa yang masih hijau itu Sidin minta kupaskan kepada orang-orang yang menjadi pesuruh-pesuruh, pelayan-pelayan di gubernuran di Batavia. Sekonyong-konyong datanglah seorang pejabat Belanda pada waktu itu menanyakan, "Wahai Tuan Haji Besar, apa isi kelapa nang ada di tangan Anda itu, nang di tangan sampean itu apa isinya wahai Tuan Haji Besar?" Nengaran Tuan Guru lah, nengaran orang alim, si Arsad itu menjawab dengan polos saja, dengan perlahan, dengan lugas. Ujar Sidin, di dalam kelapa ini pasti ada banyunya, pasti ada airnya. Di dalam air pasti ada ikannya, ikan mujair. Jadi kalau karamah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu ikan mujair. Ikan mujair itu waktunya halus, ujar orang Banjar itu ya iwak salumbangan. Jadi iwak yang ada di dalam kelapa itu, limbah dibelah itu, sebujurannya iwak salumbangan, sekira-kira 2 jari genalnya. Lamun iwaknya ganal pada buah nyiurnya, lain ngarannya, makanya masih halus tuh, ngarannya salumbangan. Nah, tapi ngarannya anak mujair, Orang Banjar menyambat sekali lagi ngaran ikan mujair itu, halusnya itu iya iwak salumbangan. Bagus mana iwak tuh. Lamun di Batang Banyu Matapura tuh, inya bakunyung itu biasanya bagus jadi hiasan. Diandak di toples kaca, bakunyungnya 2-3 hari mati kehabisan oksigen. Nah itu biasanya di Matapura ulun pang bahari lagi halus teng itu. Ketujubanan menangkap salumbangan. Nah mendengar jawaban Syekh Arsad, para undangan dan para hadirin, para pembesar, para saudagar, para pendeta, tertawa terbahak-bahak. Ujar bubuhannya dasar kada masuk akal sama sekali. Masa di dalam buah nyiur ada iwak berkunjung? Kada masuk di akal sama sekali. Itulah jawaban Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari apa adanya. Lalu akhirnya ujar Syekh Arsad, dikupas saya sudah belah nih nah nyiur nih. Ayo jaikam tertawa situ terbahak-bahak, terhindik-hindik situ. Nah, lalu akhirnya kemudian limbah dibuka. Ada juga ada serba banyu juga ngaran nyiur anom ngarannya. Mbak itu
Tengah ada bakunyung je, iwak serumbangan di situ, iwak mujair nah bakunyung. Nah, ujar Belanda tanganga buhan Belanda nang ini. Itu nangaran bujur-bujur tanganga tuh. Terkagum-kagum dibuatnya. Belanda luar biasa kagumnya dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kelahan ujar Belanda. Nah, jadi para pendengar sekalian yang berbahagia, para hadirin yang ada di studio, kita harus maklum bahwa yang namanya karamah itu memang tidak bisa masuk akal. Bagaimana bisa diakali? Tetapi ketika kita berupaya untuk menyelidiki sesuatu peristiwa itu boleh. Nah, itu namanya kebenarannya itu kebenaran ilmiah. Tapi kebenaran mutlak dari Tuhan yang ini kalau dipikirkan enam. Oleh sebab itu, ketika yang dimaksud dengan karamah itu, yang berkaitan dengan keutamaan para ulama, ini karena memang bubuhan sidin itu berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dalilnya la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa kita ini kada kuat kuasa. Nah, kuat kuasa itu hanyalah kecuali dengan Allah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, tentu saja tidak semua orang memiliki karamah sebagaimana yang dimaksudkan. Tetapi akan hanya seseorang memiliki keahlian, itu boleh-boleh saja. Yang namanya keahlian, itu kada pandang bulu, berbeda dengan karamah. Karamah dengan istidrat juga berbeda. Kalau istidrat itu tentu ada kaitannya dengan campur tangan setan. Sementara karamah itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ulun maksud keahlian itu adalah misalnya kayak ini nah. Seseorang tukang tuh naik ke atas atap, tingginya 15 meter atap itu, batukangnya, kada seberatan orang ahli itu bisa gair nang lain. Melihat ke bawah aja gin. Tidak semua orang juga ahli naik nyiur. Amun kada keahlian. Nah, keahlian lain pada karamah. Makanya kalau di bidang ilmu itu biasanya keahlian. Tapi buah daripada ilmu, ketika orang mengamaliyahkan sesuatu, misalnya mengamaliyahkan Asmaul Husna, terus menerus orang mengamaliyahkan Asmaul Husna itu, dari Allah, kalimat Allah sampai As-Sabur, terus saja. Kemudian dia mendapat rintangan di jalan misalnya, atau mendapat masalah, maka dia berpasrah diri kepada Allah, bisa saja sewaktu-waktu Allah menolongnya, tanpa dia pahami bahwa itu adalah ma'unah dari dia membaca Asmaul Husna yang terus-menerus itu. Nah, itu karena itu, ma'unah atau karamah, itu buahnya daripada ilmu dan amal. Tapi kalau keahlian, nah itu lain lagi, itu sudah kisahkan tadi. Nah, kemudian Gubernur Belanda tertegun. Rencana mempermalukan Syekh Arsyad kemudian gagal. Sejak saat itu Gubernur Belanda menaruh hormat kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi hormat Bandar Belanda dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu. Karena gagal mempermalukan Tuan Haji besar ini. Yang perlu kita pahami bahwa mengapa Belanda pada waktu itu sangat menghormati para ulama. Karena Belanda mengetahui bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan Belanda sangat mengayumi ulama-ulama yang senantiasa bisa berkompromi, diajak kerjasama, atau tidak terlalu bertentangan dengan kepentingan politik Belanda. Nah, oleh sebab itu, Belanda ketika melihat para ulama ini memang hanya semata-mata membujurakan Ka'bah,
maka tidak menjadi persoalan. Karena memang bagi umat Islam, Ka'bah itu sangat penting untuk diluruskan, dibetulkan arah kiblatnya. Kemudian selama Syekh Arsyad hidup, Belanda tidak pernah secara terbuka ingin mengambil alih kekuasaan atas Kesultanan Banjar. Nah, ini perlu ulun jelaskan bahwa di dalam api sejarahnya Ahmad Mansur Surya Negara, seorang sejarawan Indonesia, sejarawan Islam, dia menyatakan bahwa selama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu hidup, maka Belanda tidak berani menjajah tanah Banjar. Saking hormat dan kagumnya Belanda karena mulai gubernurnya di Jawa sana, di Batavia sana itu sudah menganugerahkan Tuan Haji Besar. Dan mereka itu juga sudah gagal mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan mereka juga mengetahui bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu orang yang sangat alim, yang semata-mata ingin menyebarkan dan mendakwahkan Islam bagi banuanya, bagi daerahnya, bagi bangsanya di negeri Banjar. Maka Belanda tentu menaruh hormat dan Belanda tidak mengusik sedikit pun Kesultanan Banjar itu. Maka disinilah kita melihat bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menaruh satu kehormatan yang luar biasa. Makanya kalau ditanya kenapa kemudian sesudah Syekh Arsyad Al-Banjari wafat, kerajaan Banjar diambil alih. Nah, itu ada beberapa persoalan nantinya. Dan kemudian yang perlu ulun sampaikan bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari itu silaturahim dengan ulama di Betawi, khususnya dengan Syekh Abdul Qahar, pemimpin ulama di Betawi. Mereka menyusun strategi, yakni dakwah di Nusantara dengan muzakarah, dengan saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, yakni dengan bil hikmah, dengan limpahan kebijakan-kebijakan supaya orang yang didakwahkan itu semata-mata mendapatkan hikmah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, tidak dengan paksaan. Dan itulah yang sangat sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah kira-kira susunan dakwah yang sudah diatur oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di negeri Batavia atau di negeri Betawi yang kemudian dilaksanakan nantinya di negeri Banjar. Nah, kira-kira itu Pak Iswan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yus, pemaparannya luar biasa. Dan mudah-mudahan Pak Yus ya, pendengar kita, termasuk para mahasiswa yang hadir di malam ini dan juga bapak-bapak ya yang hadir, pemaparan ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Karena Rabbal memang dengan perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya sampai mendapat tantangan dari Belanda dan lain sebagainya. Dan kita juga bersyukur bahwa waktu itu memang Belanda tidak menjajah di Kalimantan, Pak Yus. Iya, belum. Tapi setelah beliau meninggal, wah mulai ya Belanda nih ya. Iya betul. Nanti kita sairkan. Iya. Ini waktunya cukup panjang dan mohon maaf untuk pendengar karena ada 2 kali pemadaman listrik tadi. Iya, ini. Jadi pertama ada 1 menit, kemudian beberapa detik tadi nyala lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pendengar tidak terganggu dan bisa menelaah dengan apa yang telah disampaikan Pak Yus cukup jelas ya, cukup jelas dan bermanfaat bagi kita seberatan. Pak Yus, terima kasih atas kehadirannya dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi syair Melayu Banjar dengan syair sejarah Datuk Kalampaian. Kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu yang akan datang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.